Langkah pertama adalah klik kanan pada Kecamatan Semarang Barat, lalu kita pilih Open Atribut Tabel. Setelah itu, kita klik New File atau CTRL plus W. Setelah itu, untuk bagian nama, kita isi dengan kelurahan, lalu untuk komen, diisi dengan kelurahan di Kecamatan Semarang Barat. Jangan lupa nanti untuk type tipenya diganti oleh string dan nanti lognya adalah 50. Jika semua sudah terisi, tekan OK. Lalu tekan OK. Setelah itu, kita pilih icon Doc Atribut Tabel. Selanjutnya, kita isi bagian kelurahan itu dengan nama kelurahan sesuai dengan nomor urutnya. Untuk yang pertama itu adalah wilayah Kelurahan Tambak Harjo. Jadi untuk kelurahan kita tulis dengan Tambak Harjo. Ini juga berlaku untuk 16 kelurahan, jadi kita harus satu-satu mengecek ini adalah kelurahan di mana dan pastikan semua kelurahan itu tercatat dan telah terdigitasi sempurna. Untuk wilayah kedua, yaitu Kelurahan Ngemplak Simongan. Jadi kita tulis kelurahannya adalah Ngemplak Simongan. Nanti untuk yang lain juga sama seperti itu. Kita harus cek manual satu-satu. Tapi di sini akan saya percepat saja untuk langsung 16 kelurahan. Setelah itu kita klik New File. Nah, untuk name di sini kita akan memasukkan L_19. Lalu untuk komennya nanti adalah artinya laki-laki 2019. Untuk type-nya adalah yang 64 bit. Lalu load-nya adalah 50. Jika sudah, tekan OK. Lanjut, kita klik New File. Sebelumnya isi dulu menurut data yang sudah ada, kita isikan satu persatu menurut kelurahannya. Jika sudah semua, ulangi langkah yang sama ini untuk mengisi P 2019, yaitu perempuan 2019 dengan cara New File. Namanya adalah P_19. Nah, jika sudah, kita akan membuat total di sini. Membuat totalnya itu dengan cara klik Open File Kalkulator, lalu untuk output filenya kita berikan
nama total underscore 2019. Lalu untuk itunya kita adalah 64 bit, kita klik field and value-nya, kita masukkan L underscore 2019 ditambah P underscore 2019. Setelah itu kita klik OK. Nah, akan terlihat totalnya. Ini untuk data atribut. Ini hasilnya. Selanjutnya adalah join tabel, yaitu klik layer, add layer, lalu add spreadsheet layer. Di sini browse-nya kita cari Excel yang sudah kita buat terlebih dahulu, lalu untuk keterangannya kita ganti menggunakan real semuanya. Lalu klik OK. Kemudian kita open atribut tabel. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Selanjutnya adalah kita pilih klik kanan, lalu properties, lalu pilih join. Selanjutnya adalah kita memasukkan sesuai dengan aturannya. Kita centang yang memang sekiranya kita perlukan, lalu untuk di bawah kita tulis jumlah underscore. Jika sudah, klik OK, lalu apply dan OK. Dan inilah hasil yang didapatkan untuk join tabelnya. Selanjutnya adalah style peta. Di sini kita bisa klik kanan, lalu kita properties, lalu pada di sini kita pilih simbologi. Nah, di sini kita akan mencoba untuk menjadikan layer dengan data vektor. Di sini kita bisa lihat, kita bisa juga memilih warna sesuai dengan kemauan kita. Lalu klik kanan, kita properties, habis itu yang atas kita pilih yang single simbolis. Lalu kita bisa ubah itu juga dengan kategori. Tapi di sini kita akan ke single simbol terlebih dahulu. Di sini kita bisa menentukan warna yang kita inginkan. Selanjutnya jangan lupa di apply. Lalu kita juga langsung bisa untuk berganti dengan kategoris, graduate, dan rule based dan invert polygon. Di sini juga masing-masing fungsinya berbeda, ditentukan sesuai kebutuhan yang kita inginkan. Dan jangan lupa kita selalu menyontoh dari data yang sudah ada di Bu Justin. Di sini juga kita bisa memilih warna custom sesuai mau kita. Ini adalah graduate, kita masukkan jumlah laki-laki yang tahun 2020. Lalu kita masukkan kelasnya ini, kita ganti dengan 5 agar warnanya semakin cantik. Setelah itu kita apply dan klik OK. Di sini kita sudah memulai layout. Untuk langkahnya klik project, lalu new print layout, selanjutnya
ditulis dengan Kecamatan Semarang Barat. Lalu jangan lupa klik OK. Nanti akan muncul lembar putih baru. Nah, ini kita perbesar. Setelah itu kita page properties. Nah, kita sesuaikan sama size-nya. Kita akan memilih size A3. Lalu juga kita akan memilih orientasinya landscape. Setelah itu kita membuat 2 kotak. Yang kotak pertama ini akan kita gunakan untuk mapnya, sedangkan kotak kedua ini akan kita gunakan untuk judul, skala, dan logo Udinus. Lalu kita pilih add map. Setelah itu kita masukkan di kotak yang besarnya. Kita lihat dulu ukurannya. Lalu kita tunggu sampai mapnya itu berubah menjadi gambar. Nah, di sini mapnya sudah muncul, map Kecamatan Semarang Barat. Dan di sini kita bisa untuk memulai layout peta tersebut. Dan di sini juga jangan lupa disesuaikan dulu ukurannya agar tidak terlalu besar ataupun tidak terlalu kecil. Lalu juga kita atur scale-nya dan lain-lain agar tidak terlalu besar maupun terlalu kecil. Jika sudah pas, kita akan membuat layernya ini adalah kita klik yang lock layernya. Setelah itu juga klik bawahnya lock step for layernya. Lalu untuk gridnya kita akan juga untuk disesuaikan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Untuk itu kita pilihnya sentimeter. Jika sudah, klik OK. Lalu untuk frame-nya kita juga bisa memilih, frame-nya di sini akan memilih zebra. Lalu juga disesuaikan dengan ukurannya. Lalu untuk draw-nya di sini mengikuti inside, semuanya diganti oleh inside frame. Dari left, right, semuanya diganti inside frame. Lalu fontnya kita juga bisa menyesuaikan. Selanjutnya untuk tabel sebelahnya kita akan gunakan untuk pembuatan judul serta kita gunakan untuk pembuatan skala dan nama. Nah, di sini kita langsung kerjakan saja untuk judulnya terlebih dahulu, yaitu peta persebaran penduduk Kecamatan Semarang Barat.
Lanjut, kita lanjutkan untuk penulisan judulnya. Jika sudah, kita pilih fontnya. Setelah itu, kita sesuaikan dengan aturan yang telah ditetapkan. Setelah membuat judul tersebut, kita akan membuat skalanya. Setelah membuat skala, kita akan menaruh arah mata angin. Setelah arah mata angin, kita akan membuat logo Dinus dan nama. Nah, di sini juga kita perhatikan cara-cara step by step-nya. Kita harus sesuai dengan aturan yang ada. Kalau tidak akan sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita harus teliti di dalam hal ini.
Setelah sudah membuat skala, saatnya kita membuat mata angin. Nah, di sini kita arahkan, lalu di bawahnya akan kita beri logo Udinus. Dengan kita tambahkan, lalu kita pilih di foldernya, lalu kita klik open. Nah, di sini tinggal kita edit, kita ratakan tengah. Lalu untuk step terakhir adalah nama dan NIM. Nah, ini merupakan hasil yang sudah ada. Jangan lupa kita ekspor image-nya, lalu kita beri nama, kita simpan di semester 5 yang kita tentukan. Jangan lupa di save. Selesai.